kebetulan kesibukan terakhirnya sekarang saya lagi bikin hubungan yang horor-horor juga soalnya. Jadi mensupport istri 100%, lagi bikin seperti apa yang bilang universe ya. Jadi kita lagi ada aplikasi yang memang untuk pengennya jadi aplikasi pertama yang horor semua, all in about horor. Namanya DMS Plus. Itu kesibukan terakhirnya. Jadi makanya lagi memang tidak memilih dulu untuk dari TV karena memang lagi fokus ke situ. Karena kebetulan kan 2 tahun belakangan itu pas pandemik, kita tahu lah ya, acara off air itu kan hampir tidak ada. Ya bukan emang nggak ada, apalagi pas pandemik itu kan nggak ada. Jadi kalau ngomongin masalah off air event nggak ada, berarti sulap juga nggak ada panggung. Nah akhirnya saya memutuskan untuk kita istirahat, fokusnya dipindahin ke istri saya. Itu sih. Tapi mungkin apakah akan meninggalkan magic sulap seperti itu atau gimana sih? Enggak sih, kita kan sekarang lagi ngelihat rotasinya aja. Kalau misalnya dilihat sekarang lagi yang naik lagi, jadi seperti kayak dari nol lagi nih. Zaman dulu kan naik musik nih, nah sekarang kan event musik lagi tinggi. Jadi kita nunggu rotasinya. Kalau misalnya ada yang undang, ada yang misalkan nge-hire saya terima tetap. Cuman nggak yang kayak zaman dulu yang ngoyo setiap sebulan sekali bikin berapa banyak mainan, nggak. Jadi sekarang lebih kayak udah pas lagi pandemi kemarin, selainnya sudah di goa bikin mainan banyak, tinggal keluarin satu. Kalau misalnya di undang TV, mainnya yang ini, bisa diundang yang mana mainnya ini, tapi nggak yang kayak dulu sebulan bisa 2-3 kali. Sekarang mungkin lebih ya mengurangi dalam arti sebulan sekali, kalau nggak sebulan maksimal 2 kali. Tapi memang mungkin acara-acara khususnya untuk sulap kayaknya memang hampir nggak ada sekarang ya gitu ya. Kalau dibilang nggak ada, sebenarnya masih ada, tapi ya tadi mungkin hype-nya, trennya lagi musik, kayak konser siapa, terus acara kayak festival apa, itu kan pas selesai pandemi, buset, banyak banget tuh, kayak sehari bisa 2-3 kali, 2-3 event, 2-3 tempat gitu. Jadi ya kita ngikutin aja flow-nya. Baik, tadi yang dari aplikasi, udah berapa lama Mas mungkin project ini? Aplikasinya sebenarnya sudah berjalan dari mulai Februari, semenjak soft launching tuh bulan Februari tanggal 8 tahun 2023 ini. Terus kita jalan, pertama masih dalam bentuk yang komunitas, sampai akhirnya baru 2 bulan yang lalu kita lebih pengen ngejarnya yang public. Jadi lebih kayak sekarang kita udah juga di tempat-tempat horor sekarang jadi media partner. Yang di sini kalau misalnya lihat tulisan horror payment itu dari produksinya aplikasi saya. Jadi kita juga kalau bisa nanti pengennya semua yang berhubungan dengan horor kita selalu ada berpartisipasi atau partneran sama yang si pelaksana event atau misalkan PH. Jadi lebih ada di mana-mana yang berhubungan dengan horor. Mungkin kenapa baru kepikiran sekarang untuk membuat hal seperti itu atau gimana mungkin? Karena pada saat pandemik banyak mikir, jadi semua dipikirin. Nah jadi saya ngeliatnya gini, karena kan kalau misalnya kita bicara horor, misalnya di YouTube istri saya kan sudah lumayan lah, bisa punya fans sendiri gitu kan, dan secara subscriber juga kita alhamdulillah dalam waktu mau 5 tahun aja sudah mencapai 10 juta subscriber. Jadi saya ngeliat potensinya cukup besar kalau kita dari saya sendiri untuk bermain di komunitasnya saya sendiri aja nih yang fansnya Sarah. Kita bermain di situ, areanya itu udah lumayan bukan secara bisnis tapi secara responnya luar biasa. Contohnya kalau misalnya bikin merchandise dalam waktu sejam habis, jadi udah kayak zaman kayak sekarang kan thrifting gitu, ini cepet habis. Terus bikin konten yang nonton banyak, kita waktu itu bikin konten dengan berbayar gitu. Yang nonton banyak, saya mikir kenapa nggak ada yang lakuin ini ya gitu. Coba dulu di DMS, dari konten itu saya sendiri. Jadi sebenarnya saya bikin perusahaannya itu nanti yang ngebeli konten-kontennya istri saya. Bingung kan? Jadi sebenarnya perusahaannya itu daripada saya bayangkan gini, kalau misalnya kita nih mau beli konten, kadang-kadang kan kreatornya bagus nggak ya gitu kan, biar mikir. Nah kalau ini kan karena di DMS yang bikin saya juga, jadi saya tahu kualitasnya kan. Akhirnya jadi kalau misalnya bikin konten yang berkualitas, saya yang beli karena sudah tahu pasti bagus. Gitu. Karena kalau itu dibeli taruh di tempat